Episode 69. Surat wasiat. Stefan dan keluarga sudah bersiap untuk pergi ke rumah Andre. Alvan sangat antusias. Putra Stefan itu memang sangat ingin bertemu dengan Ara. Andre membukakan pintu rumah ketika mengetahui siapa yang datang dengan Ara yang berada di gendongannya. "Hai Ara," ucap Alea tersenyum. Mom suruh Ara. Ketika melihat Alea, bayi cantik itu langsung minta digendong oleh Alea dengan mengarahkan tangannya. "Sini sayang, Ara kangen sama Mommy," ucap Alea mencium pipi gembul Ara. "Rara suruh Stella yang berada di gendongan Stefan." "Mom, Alvan mau," ucap Alvan sambil menarik baju Alea. Andre dan Stefan hanya tertawa melihat semuanya berebut untuk bersama Ara. "Ayo masuk. Aku sudah memesan banyak makanan dan mainan untuk Alvan dan Stella," ucap Andre. Mereka semua masuk ke dalam rumah yang bergaya minimalis tapi mewah itu. Alvan langsung berlari ketika melihat mainan kesukaannya yaitu robot Batman dan Spiderman. Stella juga minta diturunkan setelah melihat Barbie yang sangat cantik. "Apa semuanya sudah kamu persiapkan, Day?" tanya Alea. "Tadi malam setelah kalian mengatakan akan berkunjung ke sini aku membelikan semua ini langsung delivery dari tokonya," jawab Andre terkekar. "Seharusnya kamu tidak perlu repot-repot," ucap Stefan. "Tidak apa-apa. Lagian aku juga sangat berterima kasih kepada kalian karena telah merawat Ara. Maaf telah merepotkan selama ini," ucap Andre tersenyum. "Ara sudah kita anggap seperti putri sendiri." "Jadi itu sama sekali tidak merepotkan," jawab Alea cepat. Aleo dan Stefan memang sudah sangat menyayangi Ara. Mereka tidak membedakan satu sama lain. Dat celoteh Ara meminta gendong Stefan. Stefan dengan senang hati langsung menggendongnya. "Ara kangen sama Daddy ya?" ucap Stefan. Bayi berumur 1 tahun itu hanya tertawa sambil menarik kerah kemeja Stefan. Dengan gemas Stefan menggelitik Ara dengan menciumi perutnya. Andre yang melihat pemandangan itu sangat terharu. Tiba-tiba dia membayangkan bahwa itu adalah dirinya dan Bianca. Bertiga tertawa bersama dengan penuh kebahagiaan. "Bi, aku merindukanmu," batin Andre. Para anak-anak masih bermain permainan yang dibelikan oleh Andre. "Uncle, apakah Alvan boleh membawa pulang semuanya?" tanya Alvan yang mengejutkan Andre dari lamunannya. Tentu saja, itu semua untuk Alvan." Dan Stella jawab Andre tersenyum. "Hore!" teriak Alvan sambil melompat-lompat senang. Alvan memang tidak kekurangan mainan di mansion. Bahkan Stefan selalu menuruti kemauannya. Tapi dia begitu antusias saat dibelikan mainan itu dari Andre. "Thank you, Uncle." Tiba-tiba Alvan merangkul leher Andre dan menciumnya. "Sama-sama Bu," jawab Andre mengacak rambut Alvan. Hari itu semuanya nampak bahagia. Tapi tiba-tiba Andre terlihat muram. Dia hampir menitikkan air matanya melihat sang putri Ara yang selalu tertawa saat bersama Alea. Berbeda pada waktu Ara bersama Andre. Meskipun dia sudah memberikan kasih sayang yang tulus, babi Ara terlihat tidak sebahagia saat bersama Alea. Andre mengerti bahwa Ara membutuhkan sosok ibu. Setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. Andre langsung pergi menuju kamar mandi. Dadanya terasa sakit saat melihat putrinya itu. Ara tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu sebelum putri kecilnya itu diasuh oleh Alea pada saat Andre sedang sakit. "Bi, apa yang harus aku lakukan?" "Aku sangat menyayangi Ara, tapi dia begitu bahagia saat bersama Alea. Stefan juga sangat mencintai putri kita. Berbeda saat Ara bersamaku, putri kita sering menangis dan sangat susah untuk terdiam. Aku telah gagal menjadi orang tua, Bi. Aku gagal menjadi papa yang baik untuk putri kita." Andre menatap cermin sambil menangis. "Bi, aku ingin bersamamu." "Kenapa kamu meninggalkan kami?" Andre memukul dadanya kuat. Sesak sekali duka yang dia rasakan. Sungguh Andre bukanlah orang yang tidak baik. Dia dulu memang bersalah ketika memanfaatkan ketulusan Bianca. Tapi setelah kehamilan Bianca, dia berusaha merubah diri dan belajar mencintai istrinya itu. Lambat laun rasa cinta itu tumbuh dengan seiring membesarnya perut Bianca. Andre sudah membayangkan tentang masa depan bersama keluarga kecilnya itu. Bintang. Sudah seharian ini keluarga Stefan berada di rumah Andre.
Tentu saja dengan tingkah pola anak-anak yang sangat menggemaskan. Baiklah, waktunya kita pulang anak-anak, seru Stefan. Tapi Dad, Alven masih mau main sama Ara, ucap Alven sedih. Besok kita main lagi ya sayang, ucap Alia mengelus rambut putranya itu. Sedangkan Stella sudah menguap sedari tadi di pelukan Stefan, sepertinya putrinya itu sudah mengantuk. Memang seharusnya jadwal tidur Stella 1 jam yang lalu. Mommy, celoteh Ara yang sudah berada di gendongan Andre. Bayi cantik itu merengek minta digendong oleh Alia. Ara, Mommy Alia mau pulang dulu. Ara sama papa ya, ucap Andre. Wah. Babi Ara menangis keras saat dirinya tidak digendong oleh Alia. Alia yang tidak tega akhirnya mengambil Ara dari gendongan Andre. Andre, kalau boleh izinkan Ara ikut ke mansion? Sepertinya dia masih ingin bermain, tanya Alia hati-hati. Andre tersenyum dan mengangguk. Tentu saja aku izinkan. Biarkan Ara menginap di mansionmu, Steve. Besok boleh kalian bawa padaku lagi, jawab Andre. Akhirnya sore itu keluarga Stefan membawa Ara pulang ke mansion. Ara sangat senang ketika kembali ke mansion itu, begitupun dengan Alven dan Stella. Malam ini ketiga anak kecil itu tidur di ranjang milik Alia dan Stefan. Sayang, lihatlah anak-anak, mereka begitu menyayangi Ara, ucap Alia yang saat ini sedang bersandar di sofa. Stefan tidur di pangkuan istrinya sambil mendusel-dusel di perut Alia. Dia, malam ini biarkan mereka tidur di ranjang, kita bisa tidur berpelukan di sofa ini, jawab Stefan sambil menciumi area favoritnya. Alia menggeliat-geli karena ulah Stefan. Hentikan sayang, aku geli, seru Alia. Stefan menarik Alia dan mengukungnya. Dia mencium Alia seluruh wajah istrinya itu. Malam ini di kamar utama sudah terlelap 2 babi cantik dan putra tampan Stefan. Sedangkan Alia dan Stefan melanjutkan aktivitas mereka di sofa BD. Seperti itu kira-kira sofa bednya. Keesokan harinya, siang ini Stefan dan Alia membawa Ara kembali ke rumah Andre. Alven dan Stella tidak ikut karena mereka baru saja tidur siang. Stefan menyempatkan waktunya untuk mengantarkan Ara bersama Alia ke rumah Papa Andre setelah jam makan siang kantor. Mereka saat ini berada di perjalanan dengan Reno sebagai sopirnya. Ara berada di pangkuan Alia sedang terlelap. Dan jangan lupa 1 mobil pengawal yang setia berada di belakang mereka. Setelah beberapa saat, mereka sampai di kediaman Andre. Reno membuka pintu mobil bos dan istrinya. Salah satu pengawal mengetuk pintu rumah Andre. Alia dan Stefan hanya menunggu. Sampai berkali-kali pengawal itu mengetuk, tapi tak kunjung dibuka. Reno yang melihat itu langsung menyuruh kedua pengawal mendobrak pintu rumah karena Stefan sudah mencurigai sesuatu. Buka. Hanya dengan 2 kali dobrakan oleh pengawal Stefan, pintu itu langsung terbuka. Reno langsung masuk ke dalam diikuti oleh Stefan. Mereka semua berteriak memanggil Andre tapi tak kunjung ada jawaban. Alia sangat gelisah ketika melihat suaminya dan Reno panik. Dia masih menggendong Ara dan di belakangnya para pengawal setia melindunginya apabila ada sesuatu yang berbahaya. Bos, aku menemukan sebuah surat di kamar Andre. Lihatlah, seru Reno yang baru saja keluar dari kamar Andre. Stefan mengambil surat itu dan membacanya. Matanya membulat sempurna ketika membaca surat itu. Dia langsung berlari menuju kamar Andre tapi tidak menemukan siapapun. Stefan lalu membuka kamar mandi. Bruhaka. Mata Stefan seketika memanas, jantungnya berdetak 2 kali lipat. Reno dan Alia mengejar Stefan dan melihat pintu kamar mandinya yang terbuka. Alia dengan perasaan tidak enak memberanikan diri untuk melihat kondisi. Kakak, Andre. Iya, Andre telah ditemukan meninggal dunia di kamar mandi dengan sebuah sayatan di tangannya. Dia menulis sebuah surat wasiat yang mengatakan bahwa Stefan dan Alia harus mengakui Ara sebagai salah satu putri mereka.
Tolong jaga Ara dan jangan pernah menceritakan siapa papa kandungnya, karena aku hanya seorang pecundang yang tidak pantas disebut papa oleh putriku. Mulai saat ini berjanjilah untuk mengangkat Ara menjadi putri kandungmu Aliel dan Stefan. Rahasiakan identitasnya yang sebenarnya. Biarlah dia mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kalian. Aku yakin kalian bisa mengabulkan permintaanku yang terakhir ini. R.I. P. Andre Sebastian, bersambung.